Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia kelas 11 MIPA semester dasar. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu termokimia. Apa yang disebut dengan termokimia? Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi kimia. Bahan kajian termokimia adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk yang lain. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi, jadi energi hanya bisa berpindah energi yang satu ke energi yang lain. Energi potensial menjadi energi kinetik atau sebaliknya. Hukum termodinamika 1, jumlah total energi dalam alam semesta konstan atau tetap. Ya, jadi hanya ada perubahannya, tapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, jadi tidak sampai hilang energi hanya dalam bentuk satu ke energi lainnya. Kemudian dari bentuk satu ke bentuk yang lain ini selalu tetap. Kajian berikutnya yaitu kita harus mengenal sistem dan lingkungan. Dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan yang menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung disebut dengan nama sistem. Sedangkan hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut lingkungan. Jadi gambarannya seperti ini, sistem. Nah, lingkungan berarti di antara sistem. Jadi sistem yang jadi pusat perhatian kita, kemudian di luarnya sistem ini merupakan lingkungan. Sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3. Sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Pertukaran materi artinya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem atau wadah reaksi, misalkan gas, atau ada sesuatu dari lingkungan yang dapat memasuki sistem. Sistem tertutup, yaitu sistem yang antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan energi, tetapi tidak dapat terjadi perpindahan materi. Sedangkan sistem terisolasi, sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Macam-macam sistem. Jadi sistem yang terbuka, memang benar-benar tidak ada penutupnya di sistem terbuka. Sistem tertutup, sini ada penutupnya, berupa gabus atau plastik, ini penutupnya. Ini terbuka. Kemudian ini sistem terisolasi, seperti yang terjadi pada termos, itu adalah terisolasi. Sekarang perbedaannya antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka, materi terjadi perpindahan materi dan energi, bisa keluar masuk, bisa juga masanya ada yang keluar, energinya bisa ada yang keluar, ada yang juga yang masuk. Sedangkan kalau sistem tertutup yang terjadi perpindahan hanya energi saja. Kalau sistem terisolasi, tidak terjadi perpindahan massa dan energi. Jadi
masih tetap di situ karena memang dalam termos ini tidak terjadi perpindahan massa dan energi. Nah, kalau termosnya dibuka, nah berarti juga ada terjadi perpindahan, sudah terbuka. Kalau dalam keadaan tertutup, ini tidak terjadi perpindahan massa dan energi. Ya. Kalau terbuka berarti ada yang keluar gas uap airnya ini keluar, energinya juga keluar. Jadi terjadi perpindahan massa dan energi. Tapi kalau tertutup ini tidak terjadi perpindahan massa dan energi, masih tetap. Ini contoh sistem terbuka pada reaksi magnesium dan HCl. Ini saya mengadakan percobaan di laboratorium dengan di sini adalah larutan HCl yang berwarna jernih, dan di sini ini magnesiumnya sudah saya masukkan ke dalam larutan HCl. Yang disebut dengan sistem ini berarti logam magnesium dan HCl. Magnesium dan larutan HCl ini merupakan sistem. Sedangkan lingkungan berarti udara di sekitar ini dan tabung reaksi. Ini adalah lingkungan. Sekarang apa yang terjadi jika magnesium ini direaksikan dengan larutan HCl? Magnesiumnya sudah bereaksi dengan larutan HCl, yang terjadi adalah gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung ini terjadi gelembung-gelembung gas di sini. Jadi aduk-aduk, dikocok-kocok. Nah, ini akan keluar gelembung-gelembung gas ini. Tadi nanti akan keluar ke sini. Nah, ini akan keluar gas. Kita lihat, nah itu kelihatan gas. Ya, adalah gas hidrogennya. Gas hidrogen. Nah, ini keluar gas. Itu. Akhirnya semua logam magnesium bereaksi dengan larutan HCl. Dan nah kalau saya pegang itu tabungnya akan terasa panas. Dan akhirnya tadi magnesium akan habis bereaksi membentuk MgCl2 dan gas hidrogen. Jadi pada reaksi ini terdapat tadi gas hidrogen yang keluar dari sistem, dan kalau saya pegang tadi terjadi panas atau kalor yang dibebaskan dari sistem. Jadi sistem mengeluarkan panas. Reaksi yang terjadi tadi magnesium dengan HCl membentuk MgCl2 kali setelah semua magnesium habis. Nah, larutannya terbentuk adalah MgCl2 dan gas hidrogen yang keluar dari sistem tadi. Di mana tadi membebaskan panas. Panas nanti kita belajar di berikutnya. Delta H ini sama dengan karena membebaskan panas, tulisannya adalah min misalkan tandanya adalah negatif, misalkan min A kilojoule per mol. Bagaimana kalau sistem tertutup? Kita perhatikan di sini. Masih tetap sini magnesiumnya di sini, dan kemudian ini larutan HCl. Nah, dalam keadaan tertutup, jadi saya tutup seperti ini, kita tutup rapat. Masih tetap, kita perhatikan dulu reaksi yang terjadi. Tutup rapat. Masih tetap terbentuk gelembung-gelembung gas magnesium dengan HCl, gelembung-gelembung gas. Nah, sini karena dalam tertutup gasnya tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Masih terjadi gelembung-gelembung gas, lalu tidak dapat keluar. Ya, sampai semua magnesium habis bereaksi membentuk larutan MgCl2. Saya pegang juga tabung reaksinya panas, sama panas. Ya. Jadi masih tetap sistemnya adalah logam magnesium dan larutan HCl. Lingkungannya, nah di sini tambah penutup, udara di sekitar, tabung reaksi dan penutup. Di penutupnya, ya. Kemudian pada reaksi ini gas H2
dan panas kalor yang dibebaskan tidak dapat keluar dari sistem karena tadi sistem tertutup. Reaksinya sama. Delta H-nya sama, min A kilojoule karena tetap dibebaskan karena waktu saya pegang tabung reaksinya terasa panas. Min A kilojoule per mol. Nah, itu perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Berikutnya sekarang pengertian entalpi. Setiap materi itu pasti mengandung energi yang disebut dengan energi dalam atau internal, disebut dengan nama U. Besarnya energi ini tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanyalah perubahannya. Jadi suatu materi apapun mempunyai energi. Nah, berapa energinya tidak dapat diukur. Perubahan energi internal, energi dalam tadi ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal. Dia hanya dapat ditentukan kalau dia mengadakan aktivitas. Maka bisa diukur delta U-nya, di mana U akhir dikurangi U awal. Perubahan entalpi internal dalam bentuk panas dinamakan kalor. Kalor adalah energi panas yang ditransfer mengalir dari satu materi ke materi lain. Jika perubahan energi terjadi pada tekanan tetap, misalnya dalam wadah terbuka, tekanan atmosfer, maka kalor yang terbentuk dinamakan perubahan entalpi atau delta H. Dengan demikian, perubahan entalpi adalah kalor yang terjadi pada tekanan tetap atau delta H sama dengan Qp. Qp menyatakan kalor yang diukur pada tekanan tetap. Kemudian, selisih antara entalpi reaktan dan entalpi hasil pada suatu reaksi disebut perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi ini diberi simbol delta H. Reaksi termokimia kita bedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Suhu akhir reaksi lebih tinggi daripada suhu awal reaksi atau delta H negatif seperti percobaan tadi. Jadi pada awalnya magnesium dengan HCl dalam tabung reaksi, ini suhunya seperti suhu lingkungan. Dan setelah terjadi reaksi, saya pegang tabung reaksinya terasa panas, berarti ada yang sistem membebaskan energi, berarti delta H-nya adalah negatif. Kebalikannya adalah endoterm, reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Di lingkungan ke sistem, kalau tadi sistem melepaskan, kalau sini dari lingkungan ke sistem, suhu air reaksi lebih rendah daripada suhu awal, maka delta H-nya adalah positif. Nah, itu perbedaan antara eksoterm dan endoterm. Contoh reaksi eksoterm. Pada reaksi NaOH dengan HCl membentuk NaCl plus H2O. Itu delta H-nya diberi simbol negatif, min A kilojoule. Demikian juga reaksi endoterm. Pada reaksi NH4 2 kali CO3 plus 2 CH3COH membentuk CH3CONH4 larutan plus H2O liquid plus gas CO2, delta H-nya adalah positif. Jadi eksoterm delta H negatif, endoterm delta H positif. Jadi gambarannya kalau dalam bentuk grafik, itu kalau eksoterm grafiknya adalah misalkan A plus B ini menurun. Karena menurun, delta H-nya lebih kecil daripada 0, maka negatif. Ini menurun membentuk C. Kalau endoterm berarti grafiknya naik. C membentuk AB, misalkan ini misalnya terbalik delta H-nya positif, lebih besar daripada 0. Macam-macam perubahan entalpi delta H. Kita kenal di sini satu entalpi pembentukan delta HF. F pembentukan. Kenapa F formation? Formation berarti pembentukan.
Yang kedua adalah entalpi penguraian. Ini kebalikan dari delta HF tadi pembentuk, sekarang penguraian, decomposition, penguraian. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran, delta HC, combustion, pembakaran. Jadi suatu zat nanti dibakar. Yang keempat yaitu energi pengatoman, delta HA, atomisasi. Sebenarnya banyak lagi. Nah, ini yang kita pelajari ada 4. Jadi kamu bisa cari yang lain di buku. Nah, kalian mungkin di buku paket bisa kamu lihat, ini masih banyak lagi. Di sini yang kita kenal 4 saja. Sekarang entalpi, perubahan entalpi delta HF. Tadi HF adalah formation, pembentukan. Pengertiannya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya, ini harus 1 mol. Contoh di sini, pembentukan dari senyawa NH4Cl. Nah, ini harus 1 mol, koefisiennya di sini harus 1 mol. Ini ingat, pembentukan ini dibentuk di sebelah kanan, pembentukan suatu senyawa NH4Cl dari ini harus koefisiennya 1. Pembentukan 1 mol NH4Cl dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa? NHCl. Tapi perlu diingat, waktu kelas 10 kita mengenal molekul ini ada 2, yaitu molekul senyawa dan molekul unsur. Kalau ke molekul senyawa contohnya apa? Nah, seperti ini NH4Cl termasuk molekul senyawa. Kalau molekul unsur, contohnya apa? Nah, jadi sekarang ingat tadi molekul unsur. Molekul unsur, nanti kita kenal berarti molekul yang terbentuk dari unsur-unsur sejenis. Kalau tadi molekul senyawa, molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda seperti NH4Cl ini adalah molekul senyawa. Kalau molekul unsur yang terbentuk dari unsur-unsur yang sejenis. Nah, dari molekul unsur kita kenal yaitu molekul diatomik. Di berarti 2. Jadi molekul yang dibentuk dari atom 2 atom yang sejenis. Nah, kamu ingat apa saja? Ini kelas 10. Molekul diatomik. Molekul yang dibentuk dari 2 atom yang sejenis. Nah, ada 7 molekul diatomik. Ini ingat-ingat, pasti sering keluar. Nah, seperti ini H2, N2, O2. Nah, ini yang FCl-Br adalah dari golongan halogen 7A. F2, Cl2, Br2, I2. Ada 7, ingat, ini adalah molekul diatomik, molekul yang tidak dapat berdiri sendiri, selalu dalam bentuk 2 atom yang sejenis. Ya. Kita kembali lagi pada pembentukan tadi 1 mol NH4Cl. Dibentuk dari NHCl. Nah, ini NHCl ini tidak dapat berdiri sendiri. Diatomik, N dalam bentuk N2, H dalam bentuk H2, Cl dalam bentuk Cl2. Ingat-ingat lagi, ini adalah 1 mol. Maka N di sini, ini harus 1 mol, koefisiennya 1, dibentuk dari N tidak dapat bersendiri, terbentuk adalah N2. Nah, kenapa setengah? Nah, di sini kan 1, N2 2, maka harus kita kalikan setengah. Nah, setengah N2. H di sini ada 4, padahal tadi H diatomiknya adalah H2. Maka memerlukan 2H2, jumlahnya 4. Cl juga sama, tidak dapat berdiri sendiri, selalu dalam bentuk diatomik Cl2. Ada di Cl-nya 1 berarti plus setengah Cl2. Jadi ingat ini harus 1, yang sebelah kiri menyesuaikan sebelah kanan karena pembentukan. N-nya 1 maka N2 kalikan setengah 1. Ini hanya 4 berarti 2 kali H2 4. Cl-nya 1. Nah, ini menyesuaikan di sini setengah Cl2, di mana delta H-nya adalah min A kilojoule misalkan. Contoh lagi, pembentukan dari NaCl. NaCl berarti Na tidak termasuk yang diatomik di sini.
Berarti dia bisa berdiri sendiri, Na. Karena di sini kok tadi harus NaCl-nya harus 1. Di sini koefisiennya harus 1, maka N-nya 1. Cl termasuk diatomik Cl2, karena di 1 maka sebelah kirinya harus menyesuaikan setengah Cl2. Jadi maka delta HF-nya adalah min B kilojoule. Nah, itu contoh dari perubahan entalpi atau delta HF. Berikutnya adalah perubahan entalpi delta HD, penguraian. D, decomposition. Nah, penguraian. Pengertiannya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian suatu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya sama pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ini kebalikan dari pembentukan penguraian. Contoh di sini adalah NH3. Jadi kalau pembentukan yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kirinya apa? Karena kalau ini penguraian berarti sebelah kiri baru sebelah kanan. Sama penguraian dari 1 mol, ini koefisiennya harus 1. Nah, yang sebelah kanan menyesuaikan sebelah kiri. Sama N di NH3 kan berarti atomnya adalah N dan H. N tidak dapat bersendiri dalam bentuk N2. Berarti ini N-nya 1. Dalam bentuk N2 berarti kita kalikan setengah N2. Hanya 3H tidak dapat berdiri di atomik dalam bentuk H2. H2 2, hanya di sini 3, maka kita kalikan 3/2 H2. Di mana delta HD-nya adalah positif. NaOH diuraikan menjadi Na, jadi tidak dapat berdiri sendiri. Terbentuk bisa dapat berdiri sendiri ya, Na. Berarti Na sendiri. Nah, Na padat, kemudian O, ini dapat berdiri sendiri. O2, karena ini O-nya 1, maka setengah O2 gas. H hanya 1, H juga tidak dapat berdiri sendiri, walaupun diatomik. Berarti setengah H2. Di mana delta HD-nya adalah positif, misalkan A kilojoule per mol penguraian. Nah, delta H ini, delta H penguraian, kebalikan dari delta H pembentukan, maka biasanya ini harus pasti delta H-nya juga akan kebalik. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran delta Hc. Jadi di sini adalah combustion, pembakaran. Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah Ca. Ca padat, Ca logam ya, padat berarti dibakar berarti bereaksi dengan oksigen akan membentuk senyawa CaO padat. Nah, syaratnya di sini adalah 1 mol Ca-nya, 1 mol suatu zat. Zatnya ini berubah unsur, di mana delta Hc-nya adalah plus 1,662 kilojoule. Pembakaran 1 mol H2 dengan setengah oksigen akan menghasilkan H2O dalam bentuk gas, di mana delta Hc-nya adalah min 286 kilojoule. Pembakaran 1 mol ini gas H2. Tadi Ca ini 1 mol. Sini syaratnya harus 1 mol, yang lain ini menyesuaikan. Sekarang kalau tadi contoh yang pertama dan kedua ini adalah suatu unsur. Nah, unsur hanya saja ini diatomik. Sekarang suatu senyawa. Ini juga senyawanya adalah CH4. Ini harus ini 1 mol. Dibakar berarti bereaksi dengan oksigen. Kita tahu CH4 adalah senyawa hidrokarbon. Kalau pembakaran akan menghasilkan, membakar sempurna misalkan, berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi syaratnya di sini harus 1. Maka yang lain ini menyesuaikan. C-nya 1, oh ini 1 sudah. Hanya 4, ini 2. Berarti ini harus kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Sekarang menentukan O-nya. O-nya berapa? Sini 2. Sini
2 berarti 4. Ini berarti harus kita kalikan 2, 4. Delta pembakarannya adalah min 635,5 kilojoule. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan tadi pembakaran Ca. Nah, bisa juga ini pembentukan CaO. Ini 1 mol. Jadi bisa juga ini delta Hc, bisa juga delta Hf. Sama di sini H2O, bisa juga delta H. C bisa juga delta Hf. Nah, H2O ini ada 3 fase. H2O bentuk gas, H2O bentuk cair, H2O bentuk padat. Kemudian delta H-nya ini beda-beda tentunya. Ya. Berikutnya yaitu perubahan entalpi delta H pengatoman. Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pengubahan 1 mol senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan standar. Contoh di sini adalah CH4. Menjadi atomnya adalah C dan H. Berarti akan membentuk 1 atom C dan 4 atom H. Jadi syaratnya di sini adalah tadi 1 mol senyawa ini 1. Yang lain ini juga menyesuaikan. Jadi delta HA-nya sama dengan positif 1,662 kilojoule. CO2. Nah, berarti di sini menjadi apa saja? Menjadi atomnya C dan 2 atom O. Gas, delta HA-nya adalah positif A kilojoule misalkan. Sekarang dari 1 sampai 4 tadi, contoh saya 4, kalian bisa mencari contoh yang lain banyak. Entalpi ini banyak macamnya, bisa dilihat di buku atau di ya yang lain. Pokoknya kamu belajar ini banyak, lebih dari 4. Sekarang contoh 1, nilai perubahan entalpi pembakaran standar delta Hc, metanol pembakaran ya, berarti delta Hc, C3OH adalah min 635,5 kJ per mol. Tulis persamaan termokimianya. Di CH3OH dibakar, berarti bereaksi dengan oksigen. Akan menghasilkan, nah ini juga senyawa, bukan hidrokarbon, karena ada O-nya, senyawa karbon. Jadi yang lebih tinggi lagi namanya senyawa karbon. Akan menghasilkan sama kalau pembakaran senyawa karbon, senyawa organik. Ya, ini akan menghasilkan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Syaratnya tadi pembakaran di sini dalam 1 mol. Maka yang lain menyesuaikan. 1 mol berarti ini koefisien 1, C-nya 1, sudah 1. Hanya kita hitung semua hanya di sini berapa? 4. Berarti ini harus kita kalikan 2. Nah, sekarang menentukan O-nya. O-nya sebelah kanan berarti ini 2 ditambah 2, 4. Padahal di sini ini sudah ada O-nya 1, berarti dikurangi 4 kurangi 1, 3. Berarti ini harus kita kalikan, agar 3 kita kalikan 1,5 atau 3/2. Dimana tadi Nah, delta hanya tadi perubahan entalpi pembakaran nilai pembakaran itu min 638,5 kilojoule per mol, berarti delta hanya adalah min 638,5 kilojoule. Ini namanya persamaan termokimia. Contoh yang kedua, jika diketahui Hc berarti delta Hc berarti pembakaran, delta H pembakaran dari karbon min 393,5 kJ per mol. Berapa kalori yang terjadi pada pembakaran 1 kilo arang? Arang ini berarti karbon. Jika dianggap bahwa energi arang mengandung 48% karbon. Nah, pada pembakaran 1 mol karbon, ini kan Kc per mol, berarti 1 mol karbon dibebaskan sebanyak tadi berapa? Min 393,5, karena min berarti dibebaskan. Karena di sini 1 kilo arang hanya mengandung 48%. Berarti masanya berapa? Massa karbonnya 48 per 100 karena 48% kali 1 kilo. 1 kilo berarti jadikan gram, 1000 gram, nah ketumnya adalah 480 gram. Sekarang, nah berapa energinya? Jadi jadikan mol, 480 jadikan mol dibagi dengan
ARC. ARC-nya adalah 12 kali tadi 1 molnya min 393,5 berarti nilai kalorinya adalah 15,74 kilojoule. Di mol-mol ini dicoret sehingga ketemunya adalah kilojoule. Saya kira penjelasan saya cukup. Seperti biasanya kalian kerjakan soal-soal di bawah ini ya. Ini ada 3 soal. Seperti biasanya kalian catat, kemudian dikerjakan PR-nya di sini. Kemudian kalian foto dan kirimkan. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Ya, terima kasih. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe.